Beliau adalah presiden pertama yang dipilih oleh rakyat langsung. Jadi dukungan rakyat pada beliau itu kuat luar biasa. Kemudian beliau juga adalah pimpinan partai politik. Ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan beliau itu sangat-sangat besar. Beliau juga adalah sangat dihargai, sangat dihormati di dunia militer dan memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kekuatan-kekuatan militer di Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang akademisi. Dan di luar itu beliau juga adalah orang yang sampai sejauh ini memiliki koneksi dan kekuatan di dunia internasional. Jadi untuk ukuran presiden dan kekuatan pengaruhnya, saya pikir beliau itu adalah salah satu yang paling ideal. Makanya kalau misalkan kita lihat masa pemerintahan Pak SBY, itu relatif aman. Dan bisa dibilang Indonesia krisis ekonomi berakhir itu di zaman Pak SBY. Maret tahun 2009, seorang pengusaha kaya raya di Indonesia, tajir melintir dan dikenal oleh publik, namanya adalah Haritano Sudibyo, itu datang berkunjung malam-malam, diam-diam dan tanpa disadari oleh banyak pihak ke rumah kediaman Pak Antasari Azhar, Ketua KPK pada waktu itu. Pak Haritano itu bilang kepada Pak Antasari Azhar, Pak Antasari, maaf ya, kita mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang dikenal punya reputasi sarang koruptor, bahwa banyak penegakan hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan sangat baik. Dan salah satu kasus hukum yang sekarang sedang mengemuka di publik itu adalah menyangkut skandal korupsi Pak Aulia Pohan. Beliau adalah besan dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saya memohon kepada Pak Antasari demi kebaikan bersama, mohon supaya tidak dilanjutkan kasusnya, mohon dihentikan kasusnya, karena ini terkait dengan marwah presiden, ini terkait dengan harga diri bangsa Indonesia. Bayangkan kalau orang-orang pada tahu dan kemudian memberikan sebuah stigma terkait dengan keluarga presiden ternyata ada koruptornya. Itu kan sangat tidak baik, Pak. Itu sangat buruk, Pak. Baik dalam citra dalam negeri, apalagi citra luar negeri. Jadi dengan segala kerendahan hati, Pak, saya mohon maaf supaya kasus seperti ini tuh dihentikan. Begitu. Kemudian Pak Antasari Azhar mengatakan, ya betul, korupsi Pak Aulia Pohan itu memang sedang diurus sama KPK. Saya adalah ketua KPK. Tetapi masalah ini tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Bahkan presiden sekalipun tidak boleh intervensi masalah hukum seperti ini. Kita memang benar-benar harus menegakkan hukum terlepas siapa pelakunya. Jangan khawatir, Pak, kalau nanti Pak Aulia Pohan tidak terbukti di pengadilan, dia akan bebas kok. Tapi jangan tekan kami untuk menghentikan kasus ini. Begitu. Kemudian Pak Haritano diceritakan mengatakan kurang lebih seperti ini. Ya Pak, ini kan bukan hanya urusan presiden, ini juga adalah urusan Bapak. Bapak sebagai ketua KPK. Kan bisa aja kalau kasus ini berlanjut, keselamatan Bapak jadi terancam, atau keselamatan keluarga Bapak jadi terancam, itu kan tidak baik, Pak. Jadi ini bukan hanya atas nama presiden, bukan hanya atas nama rakyat Indonesia, tapi atas nama Bapak juga. Keselamatan Bapak dalam hal ini mungkin dipertaruhkan. Jadi mohon pertimbangkan kembali untuk bisa melanjutkan kasus ini. Kemudian Pak Antasari Azhar membalas, Pak, saya ini adalah penegak hukum dan saya sudah mengambil jalur ini dengan kesadaran penuh. Dan karena itu saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Jadi kalau gara-gara kasus ini kemudian besok pagi saya meninggal dunia, itu nggak masalah, Pak. Karena ini adalah jalan yang sudah saya tempuh. Begitu kata Pak Antasari Azhar. Nah, Pak Haritano kemudian ya merasa bahwa jalannya sudah buntu, akhirnya pulang begitu saja. Tak berapa lama, masih di bulan yang sama, di bulan Maret tahun 2009, ada sebuah kejadian yang cukup mengerikan di Indonesia. Direktur perusahaan anak dari BUMN terkemuka di Indonesia, namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain, itu tewas ditembak oleh orang tidak dikenal. Dan ketika polisi datang dan menyelidikinya, ternyata semua bukti-bukti dan indikasi menunjuk ke arah yang sama, bahwa Pak Nasruddin Zulkarnain ini ternyata dibunuh oleh Pak
Antasari Azhar. Ada bukti chattingnya, ada bukti kesaksian sejumlah orangnya yang mengarahkan pada orang yang sama bahwa Pak Antasari membunuh Pak Nasruddin Umar. Dan akhirnya sejak saat itu beliau diadili dan kemudian divonis 18 tahun lamanya. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya bahwa kasus ini adalah rekayasa atau ini memang adalah kasus yang nyata? Pada tahun 1997, Indonesia mengalami salah satu krisis paling parah yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Pada waktu itu, nilai tukar rupiah anjlok, kemudian harga-harga membumbung tinggi, dan kemudian PHK massal terjadi di mana-mana karena keruntuhan ekonomi. Sekarang Baraya bayangkan bagaimana ceritanya ketika harga-harga naik 2, 3, 4 kali lipat, tapi Baraya justru malah kehilangan pekerjaan. Itulah yang dialami oleh rakyat Indonesia pada tahun 1997. Ekonomi Indonesia kolaps. Ekonomi Indonesia benar-benar dihajar oleh momentum yang benar-benar menyakitkan. Pemerintah pada waktu itu sebenarnya punya beberapa langkah, dan salah satunya itu adalah bikin skema yang namanya adalah BLBI. Jadi untuk bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, maka pemerintah memutuskan untuk mengucurkan sejumlah bantuan kepada bank-bank yang ada di Indonesia sebagai jangkar ekonomi Indonesia. Awalnya mereka itu dikasih sekitar 114 triliunan rupiah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu itu tembus sampai 1.000 triliun rupiah. Nah, skema BLBI ini sebenarnya memang benar-benar digunakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Cuman yang menyebalkannya itu adalah bahwa kucuran dana dari pemerintah itu dikorupsi. Jadi ada banyak bank-bank yang diberi bantuan itu, malah bantuannya digunakan untuk melunasi utang pribadi, ada yang digunakan untuk membeli aset di luar negeri, bahkan ada yang menggondol uangnya kemudian pergi ke luar negeri dan gak balik lagi gitu. Itu sengeri itu Baraya. Jadi koruptor di Indonesia itu sengeri itu. Jadi Indonesia lagi krisis, kemudian pemerintah memberikan bantuan kepada bank-bank itu agar mereka itu bisa menjalankan tugas dengan baik untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat. Mereka justru malah mengkorupsi uangnya. Inilah skandal BLBI itu, di mana korupsinya justru terjadi ketika Indonesia sedang mengalami krisis yang sangat parah. Makanya kalau Baraya benci sama koruptor itu wajar gitu. Karena mereka justru mengais rejeki yang luar biasa besar dari krisis yang menimpa rakyat Indonesia. Nah, maka jelas pada waktu itu BI itu langsung disorot, langsung dipertanyakan, ini kamu ngucurin duitnya kemana aja? Kenapa ke bank-bank yang malah tidak terpercaya, kepada pribadi-pribadi yang justru malah kabur? Nah, BI itu langsung disorot begini dan begitu. Ini kasusnya tuh panjang bertahun-tahun Baraya. Bahkan sampai tembus tahun 2000-an itu juga masih terus-terusan dibahas gitu. Ini uangnya tuh harus segera kembali. Gimana cara uang harus dikembalikan dan sebagainya. Nah, karena BI pada waktu itu tuh ada dalam tekanan, maka salah satu pentolan dari BI itu yang namanya Pak Aulia Pohan bersama dengan teman-temannya dengan mendirikan koperasi begini dan begitu, itu tuh punya sebuah rencana rahasia di mana untuk bisa mengurangi tekanan yang bertubi-tubi dan pertanyaan yang gila-gilaan kepada BI dan tuntutan habis-habisan, maka beliau itu menyiapkan 100 miliar rupiah untuk menyuap orang-orang yang vokal, kemudian anggota DPR yang mau mencecarnya dan sebagainya, itu dikasih uang dengan uang 100 miliar rupiah itu. Nah, ketahuan sama KPK. Oh, ini ternyata Pak Aulia Pohan bersama teman-teman itu melakukan tindak korupsi sebagai imbas dari kasus BLBI. Begitu. Nah, akhirnya apa? Pak Aulia Pohannya langsung diciduk sama KPK. Tepat disitulah kemudian Pak Haritano Sudibyo dikabarkan oleh Pak Antasari Azhar, versi Pak Antasari Azhar, datang ke rumahnya untuk melobi agar kasus ini segera dihentikan. Nah, dalam hal ini kita juga harus melihat Pak Presiden. Pak Presiden pada waktu itu tuh mengatakan dengan wajah yang berat, dengan suara yang agak sendu, sebenarnya beliau itu mengatakan bahwa saya dalam hal ini tuh harus berbicara dengan dua konteks, dua status. Yang pertama adalah status saya sebagai seorang pribadi dan status saya sebagai seorang kepala negara. Sebagai seorang pribadi,
Saya merasa terpukul, saya sedih, dan saya merasa bingung dan galau untuk bisa memberikan penjelasan kepada keluarga saya, untuk bisa memberikan penjelasan kepada menantu saya bahwa ternyata bapaknya kena masalah begini dan begitu. Di satu sisi saya sebagai pribadi memang merasa pilu dengan kejadian seperti ini. Tetapi saya sebagai seorang presiden mengatakan bahwa saya tidak akan intervensi kasus ini, hukum harus tetap ditegakkan, bahwa Pak Aulia Pohan mau dia besan saya mau bukan, kalau dia korupsi maka dia harus diadili. Itu pernyataan dari Pak Presiden. Kemudian banyak juga orang yang mengatakan memang harusnya seperti itu. Dan bahkan di pengadilan Pak Aulia Pohan sendiri sangat kooperatif. Dia memberikan pengakuan, menjelaskan kasusnya, sampai ada beberapa orang juga yang akhirnya diselidiki gara-gara pengakuan dari Pak Aulia Pohan itu. Jadi sebenarnya di mata publik sebenarnya kasus ini tuh ya oke, kasusnya sudah selesai dan sama sekali tidak mencederai marwah kepresidenan, karena presiden sendiri dalam hal ini bertindak sangat adil dan sangat profesional. Cuman ada pengakuan sepihak dari Pak Antasari Azhar itu yang tadi mengatakan bahwa dirinya itu ada dalam tekanan presiden melalui seorang pengusaha yang namanya Pak Haritano. Itu perkataan sepihak dari dirinya gitu ya. Cuman ini entah kebetulan atau tidak, entah ini sesuai tudingan dari Pak Antasari atau tidak. Di tempat yang lain memang ada seorang direktur perusahaan besar di Indonesia yang meninggal dunia, namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain. Nah, menurut kepolisian dan menurut pengadilan pada waktu itu yang membunuhnya itu adalah Pak Antasari Azhar. Kenapa seperti itu? Ini berasal dari sebuah urusan pribadi. Jadi Pak Antasari Azhar itu digambarkan dalam pengadilan itu sebagai seorang yang mata keranjang. Sama seperti banyak pejabat lain di Indonesia, kalau dia sudah punya banyak harta, kalau sudah dia berkuasa, kalau dia sudah memegang amanah dan tanggung jawab, biasanya dia membutuhkan pelipur lara, yaitu wanita-wanita yang ya begitulah. Nah, satu waktu Pak Antasari Azhar itu bertemu dengan seorang kadi golf yang namanya adalah Rani. Nah, Rani itu langsung membuat Pak Antasari Azhar itu kelepek-kelepek karena cantik, seksi gitu. Wah, apa gitu. Jadi langsung tertarik. Nah, Pak Antasari Azhar itu langsung mengajaknya untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Cuman Raninya pada waktu itu menolak dengan alasan saya tuh sudah jadi simpanan dari seorang pengusaha dan seorang pejabat direktur PT Anu yang namanya adalah Pak Nasruddin Zulkarnain gitu. Nah, Pak Antasari Azhar itu marah. Kok saya suka sama si perempuan ini, ternyata perempuan ini sudah jadi simpanan pejabat yang lain. Dia marah seperti itu. Akhirnya ya hubungan tetap berlanjut, kontakan tetap berlanjut, dan bahkan Pak Antasari Azhar itu berhasil untuk membawa masuk perempuan itu ke hotel. Tapi ternyata di situ kepergok sama Pak Nasruddinnya. Terjadi persengketaan, terjadi marah-marah di situ, dan akhirnya Pak Nasruddin itu bilang sama Pak Antasari Azhar, Pak Antasari, Anda itu tokoh publik, Anda dikenal sama publik, itu reputasi Anda itu bisa hancur gara-gara kasus ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ancamannya, ya udah ginilah, kita ada uang tutup mulut, saya minta 1,2 miliar, tapi semuanya aman dan saya tidak akan bilang sama siapa-siapa. Begitu menurut laporan dari pengadilan. Kemudian Pak Antasari Azhar tidak siap dengan ini semua dan harga dirinya merasa dijatuhkan dengan itu. Maka dia mengutus 2 orang dari timur membayar sekian puluh juta rupiah untuk mengeksekusi Pak Nasruddin. Jadi ketika Pak Nasruddin lagi ada di dalam mobil, kemudian dipepet dan ditembak sampai akhirnya beliau meninggal. Nah, ini adalah versi pengadilan. Jadi Pak Antasari Azhar itu ternyata cukup cablu juga sama seperti banyak pejabat-pejabat yang lain, dan karena itulah maka beliau merencanakan pembunuhan itu kepada seorang direktur dari perusahaan anak BUMN itu. Nah, itu kejadiannya. Jadi di sini tuh ada 2 versi. Ada 2 versi yang mengatakan bahwa Pak Antasari memang orang yang cablu dan karena itu dia melakukan pembunuhan. Tapi ada versi yang lain bahwa sebenarnya Pak Antasari itu adalah orang yang baik-baik saja, tidak melakukan pembunuhan, apalagi merencanakan pembunuhan demi seorang wanita, tetapi beliau difitnah oleh penegak hukum yang lain, oleh pengadilan dalam skema yang seperti itu gitu. Nah, demi apa? Demi menghentikan kasus yang Pak Aulia Pohan itu. Mana versi yang benar menurut Baraya? Menurut saya ini dua-duanya menarik. Tapi dalam hal ini saya tuh merenung. Saya tuh tidak mengajak Baraya untuk berpikir mana di antara mereka yang benar gitu. Cuman saya tuh berpikir, mengajak kepada Baraya juga untuk berpikir bahwa
Pak Antasari Azhar itu kan orang yang sangat baik dan punya reputasi yang baik. Pak SBY juga memiliki reputasi yang sangat baik. Pendeknya beliau adalah orang yang baik. Tapi dalam melihat kasus ini, kita tuh harus dan mewajibkan otak kita, logika kita untuk berpikir bahwa salah satu atau keduanya itu sudah melakukan kebohongan. Gak mungkin dua-duanya jujur dalam hal ini tuh gak mungkin. Jadi pasti salah satunya berbohong atau dua-duanya berbohong. Nah makanya dalam hal ini saya tuh ngebayangin, saya tuh merenung kalau pejabat yang kita kenal baik, pejabat yang kita kenal anti korupsi, pejabat yang kita kenal berintegritas dan amanah, ternyata salah satu entah siapa tapi salah satunya berbohong, maka bayangkan pejabat-pejabat yang jahat gitu. Yang kelihatan baiknya aja tuh kayak gini, apalagi yang jahatnya gitu. Makanya pikiran saya tuh mengarah ke sana ke sini gitu, termasuk pada sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari seorang jurnalis politik namanya George Orwell. Beliau tuh mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak selalu menciptakan kekejaman, tetapi hampir pasti dan hampir selalu mereka tuh melindunginya. Jadi maksudnya bahkan yang sangat baik pun kalau dia tidak terlibat dalam kekejaman, dia pasti tahu dan melindungi itu. Ya karena politikus tuh pada akhirnya menjadi seperti itu. Gitu. Makanya banyak sekali tawaran, Pak Guru Gembul, ayo buktikan daripada kritik pada pemerintah terus, mendingan masuk ke dalamnya, ubah sistemnya dari dalam gitu. Dan banyak tawaran-tawaran semacam itu gitu. Cuman saya tuh sering berpikir bahwa untuk orang yang berusaha menjadi baik, untuk orang yang berusaha menjadi jujur, kayaknya politik itu bukan jalur yang benar deh. Kita bisa memperbaiki Indonesia dari berbagai jalur, tetapi politik kayaknya bukan opsi yang tepat gitu. Karena kalau kita terlalu baik, mungkin kita akan jadi korban dan kita harus terpaksa menjadi jahat. Tapi kalau kita jahat, ya mungkin kita bisa bertahan, tapi dengan itulah identitas kemanusiaan kita tuh akhirnya akan luntur dan bias gitu. Makanya saya tuh bilang sama orang lain, saya adalah tipe orang yang tidak akan terlalu kuat kalau memang mau masuk ke dunia politik, ke panggung politik. Karena politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik, dan orang yang baik biasanya bukan politikus yang baik. Siapakah presiden terkuat dan terlemah di Indonesia? Ukuran terlemah dan terkuat itu tidak berhubungan dengan moral, tidak berhubungan dengan kebohongan, tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat normatif. Tapi sepenuhnya adalah bagaimana kekuatan dia untuk mempengaruhi, menguasai, dan mengontrol republik yang dia kuasai. Nah, kalau hitungannya seperti itu, menurut Baraya, siapa presiden terkuat di Indonesia? Presiden terlemah menurut saya yang pernah berkuasa di Indonesia itu adalah Pak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Betapapun kita mengenal beliau sebagai sosok yang santun, yang baik hati, yang tidak pernah cacat moral dan tidak pernah cacat etika, tetapi beliau adalah politisi yang kurang baik. Beliau adalah akademisi yang handal, mengharumkan nama bangsa, menciptakan pesawat terbang yang pada zaman itu adalah salah satu prestasi yang sangat luar biasa, tetapi lagi-lagi harus kita garis bawahi sebagai politisi, sebagai pejabat, beliau nampaknya bukan apa-apa. Beliau menjabat di Mei tahun 1998 dan berakhir bulan Oktober tahun 1999. Beliau tidak diterima pertanggungjawabannya dan semua kebijakan-kebijakan beliau yang sampai hari ini terdengar oleh kita itu biasanya adalah hal yang buruk-buruk. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita lihat, beliau itu bukan dipilih oleh rakyat dan tidak diinginkan oleh rakyat. Beliau berkuasa karena presiden sebelumnya itu dilengserkan oleh massa. Bahkan beliau bukan hanya tidak didukung oleh rakyat, oleh partai-partai politik beliau itu tidak disukai. Oleh partai-partai pro-reformasi pada waktu itu Pak Habibie dianggap sebagai wujud dari Orde Baru. Sedangkan dari Golkar yang mengusungnya sekalipun, beliau juga tidak disukai karena Golkar pada waktu itu lagi mencoba untuk cuci tangan, mencoba untuk membersihkan nama baiknya dan berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Golkar juga sedang reformasi, kan begitu. Makanya sosok Pak Habibie ini justru dianggap sebagai sosok yang menghalangi Golkar untuk memperoleh citra baiknya. Jadi rakyat tidak menghendakinya, bahkan kekuatan-kekuatan luar negeri juga tidak merestuinya. Makanya dirongrong terus kekuasaan Pak B.J. Habibie itu sampai diantaranya adalah Indonesia
melepaskan Timor Leste sebagai satu negara independen yang mandiri yang di luar Indonesia. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah rongrongan dari asing dan beliau tidak tahan untuk itu gitu. Nah, itu presiden terlemah di Indonesia nomor 1. Presiden terlemah nomor 2 di Indonesia menurut saya mohon maaf banget ya, adalah Gus Dur. Sekali lagi ya, ini bukan terkait dengan masalah baik buruk karakternya, terkait dengan sumbangsihnya, bukan, tapi bagaimana kekuatan beliau dalam mengontrol. Nah, Gus Dur itu salah satu yang lemah dalam hal, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa sekarang Gus Dur itu fenomenal, perkataan Gus Dur itu sering dikutip, bahwa Gus Dur sekarang itu sangat dicintai sebagai bapak toleransi, sebagai orang yang menginspirasi, sebagai orang yang pikirannya jauh ke depan, ya, tapi sekarang di zaman dulu, di zaman ketika beliau sedang berkuasa, Gus Dur itu didemo tiap hari, dijelek-jelekan tiap hari, dianggap sebagai orang yang mencederai umat Islam dan mempermalukan bangsa Indonesia. Ketika Indonesia di tengah krisis, beliau keliling dunia, melakukan lawatan ke sini ke situ dan sebagainya. Kemudian pernyataan-pernyataannya sangat kontroversial. Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa Gus Dur pada waktu itu juga tidak memperoleh dukungan dari rakyat sepenuhnya. Dalam artian pemenang pemilu tahun 99 itu kan sebenarnya adalah PDIP yang mengusung Ibu Megawati. Tetapi pada waktu itu Gus Dur itu diangkat oleh sebuah konspirasi yang dipimpin oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais tidak menghendaki kalau pemimpinnya itu adalah perempuan, yaitu Ibu Megawati. Karena Pak Amin Rais itu ya punya sentimen keislaman yang sangat kuat. Tapi di sisi lain Pak Amin Rais juga tidak mau kalau dipimpin oleh orang-orang atau antek-antek Orde Baru. Itu berarti menghancurkan reformasi sejak awal. Maka Pak Amin Rais itu mengusung Gus Dur. Jadi Gus Dur itu dipilih dengan sebuah konspirasi poros tengah. Dulu tuh ada istilah namanya poros tengah. Nah, akhirnya Gus Dur terpilih, kemudian ketika Gus Dur terpilih, dukungan yang tidak besar itu juga diperparah dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Sekali lagi ya, pernyataan kontroversial Gus Dur itu sebenarnya menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang sangat-sangat terdidik, orang-orang yang sangat melek terhadap realitas gitu. Beliau misalkan mengatakan, ayo kita menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Sampai sekarang kita akan dihujat habis-habisan ketika misalkan mendendangkan slogan itu. Tetapi bagi Gus Dur, dan kalau misalkan dipikir lebih dalam ya bagus lah. Jadi kita satu-satunya jalan untuk bisa mendukung Palestina merdeka adalah berdiplomasi dengan negara penjajahnya, kan begitu ya. Kalau misalkan sekarang kayak kita kan cuma koar-koar, marah-marah, tapi gak ada pertimbangan diplomatik apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina gitu. Atau misalkan Gus Dur mencoba untuk memaafkan PKI, sekarang dibully habis-habisan, tapi saya yakinkan Gus Dur adalah salah satu presiden paling melek sejarah di Indonesia. Ya, banyak lah, termasuk juga Gus Dur ingin membubarkan DPR gitu. Pokoknya pernyataannya kontroversial semuanya. Tapi di kalangan akademisi, Gus Dur itu adalah seorang yang sangat dihormati. Iya, karena apa? Karena pikirannya melek. Jadi dia cuman hidup di situasi dan kondisi di mana zaman dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Itu sajalah. Orang-orang yang euforia, orang-orang yang termakan pada kekacauan, kerusuhan dan sebagainya. Ya, akhirnya Pak Gus Dur tidak memiliki kekuasaan yang memadai. Pernyataan-pernyataannya dianggap kontroversial, kebijakan-kebijakannya dituding sana-sini, bahkan beliau juga sampai diajukan ke meja hijau gara-gara katanya korupsi dan sebagainya. Yang jelas Gus Dur juga berkuasa hanya sekitar 2 tahun kurang, dan masa pemerintahannya tidak dalam kondisi baik-baik saja dan tidak dalam kondisi beliau mengontrol sepenuhnya. Itu adalah presiden terlemah Indonesia kedua versi saya. Lalu versi ketiganya siapa? Nah, ini ya sekali lagi ya, Baraya boleh tidak setuju, tapi simak argumentasi saya. Presiden terlemah ketiga di Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kenapa seperti itu? Ya karena gini Baraya, sejauh yang saya lihat sampai sejauh ini ya, sampai video ini dibuat 6 bulan sejak Pak Prabowo berkuasa. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang benar-benar lemah dalam kekuasaan sampai harus menambal ini itu demi mendapatkan kekuasaan itu. Jadi kita mulai dari ketika beliau gagal terus menjadi presiden, beliau akhirnya jadi menhannya Pak Jokowi. Jadi menggandeng lawan politik terkuatnya justru untuk mendapatkan kekuasaan. Kan sebelumnya dihujat, kemudian apa? Sekarang berubah. Jadi Pak Prabowo itu berubah, bertransformasi, mengikuti kehendak masyarakat dalam tanda kutip. Jadi bukan
karakter aslinya beliau yang muncul itu, tetapi untuk berkuasa sampai harus mengubah citra dirinya. Dari awalnya menentang Pak Jokowi berubah menjadi sepenuhnya mendukung, bahkan salimnya pun membungkuk, gitu kan. Kemudian ketika nyalon sebagai presiden, beliau sampai harus membawa-bawa Gibran, menghajar konstitusi, begitu kan. Setelah itu apa yang dilakukan? Beliau juga mengubah gesturnya dari seorang yang tegas, kuat, lugas berubah menjadi gemoy demi mendapatkan suara pemilih pemula. Kemudian beliau setelah menjadi presiden terpilih pun akhirnya apa? Mengumpulkan semua orang dalam satu koalisi. Kemudian setelah itu apa? Mengubah kabinet menjadi sangat-sangat gemuk dan lain sebagainya. Birokrasi jadi sangat gemuk, apa-apa jadi sangat gemuk. Tapi kemudian menginginkan efisiensi. Nah, ini kan sebenarnya adalah perubahan-perubahan radikal dari Pak Prabowo. Dari tegas menjadi gemoy, dari menyerang Pak Jokowi menjadi baik hati, dari teguh pada konstitusi berubah menjadi melawan konstitusi dan sebagainya. Itu dilakukan demi apa? Mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Beliau itu terlalu lemah, sangat lemah, saking lemahnya sampai melakukan segala cara hanya demi mendapatkan kekuasaan. Dan setelah mendapatkan kekuasaan, beliau harus bagi-bagi dengan begitu banyak pihak, begitu banyak orang, sampai kita tidak tahu apakah beliau dalam setiap kebijakannya itu independen atau tidak. Begitu kan? Nah, itu saya pikir itu adalah salah satu indikasi betapa beliau itu sangat-sangat lemah dalam kekuasaan. Tapi sebuah catatan penting adalah saya memasukkan Pak Prabowo Subianto di daftar ini dalam situasi kurang adil di mana beliau baru berkuasa selama 6 bulan. Kita tidak tahu apakah kedepannya menjadi jauh lebih buruk atau menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih berpengaruh atau tidak, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas 6 bulan pertama Pak Prabowo menunjukkan karakteristik yang sangat lemah sebagai seorang pemimpin. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, posisi keempat terlemah di Indonesia, yang berarti kelima terkuat di Indonesia. Siapakah itu? Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, saya masukkan jajaran sebagai salah satu yang terkuat lah, lumayan kuat, karena di zaman Ibu Megawati itu politik Indonesia itu relatif stabil, rongrongannya juga tidak terlalu besar, kemudian utang Indonesia juga lunas pada zaman itu dan lain sebagainya. Tetapi harus diakui bersama bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pada waktu itu nampaknya bukan kebijakan dari Ibu Megawati, tapi kebijakan dari para pembantunya, dari DPR dan sebagainya. Jadi Ibu Megawati pada waktu itu ada dalam posisi hanya menjaga keseimbangan saja. Hampir tidak ada kebijakan-kebijakan signifikan yang muncul dari benaknya sendiri gitu, sejauh yang saya tahu. Jadi beliau itu berbicara tentang urusan fiskal, urusan moneter, beliau tidak banyak berbicara, bicara soal kebijakan dalam negeri, kebijakan soal toleransi dan intoleransi, soal kebangsaan dan sebagainya, nampaknya tidak banyak bicara. Bahkan Ibu Megawati itu adalah presiden Indonesia yang paling tidak banyak berbicara dalam sejarah. Bungkam, diam. Ketika di demo, ngambek. Bahkan ketika nanti dikalahkan dalam pemilu juga ngambeknya sampai 10 tahun gitu. Jadi stereotip emak-emak Indonesia gitu. Jadi ngambekan, nggak berani ngomong. Tapi kalau misalkan rapatnya terkait dengan harga cabai, harga tomat dan sebagainya, beliau itu vokal. Bahkan setelah lengser masa jabatannya, beliau itu sangat vokal kalau urusannya adalah urusan bumbu dapur, masak digoreng atau direbus, tukang bakso atau tukang batagor. Nah, hal-hal yang seperti itu beliau tuh vokal. Tapi hal-hal yang menyangkut urusan-urusan publik itu beliau tuh nampaknya agak senyap gitu. Makanya ya kita harus akui bahwa beliau itu adalah sosok dengan mental yang kuat yang mampu menjaga keseimbangan dan stabilitas pemerintahan pada waktu itu. Tetapi apa yang beliau keluarkan sebagai sebuah kebijakan, saya sih ragu apakah beliau pernah mengeluarkan satupun kebijakan yang ada di Indonesia pada waktu itu gitu ya. Bahkan beliau pun mengaku, misalkan kalau dituding, kenapa jual aset ini, kenapa jual aset itu, kan beliau yang katakan adalah, itu kan dari DPR, itu kan dari Menteri Anu. Beliau tuh mengatakan seperti itu gitu. Itu adalah versi saya ya. Kalau setuju atau nggak setujunya silahkan. Presiden terlemah kelima Indonesia dan sekaligus keempat terkuat. Siapa? Menurut saya adalah Pak Joko Widodo. Nah, terkait dengan, sekali lagi ya, kita tidak berbicara soal baik dan buruk masa pemerintahannya, tidak, tapi kekuatan kontrolnya terhadap negara gitu ya, itu poinnya. Menurut saya Pak Jokowi itu harus kita pisahkan dalam 2 periode sesuai dengan periode kepresidenan beliau. Di periode pertama, beliau itu adalah presiden yang lemah sekali dalam hal bargaining,
dalam hal daya tawar dibandingkan dengan politikus-politikus yang lain. Karena apa? Ya karena beliau itu pada periode pertama itu adalah representasi rakyat kecil, orang dari luar partai yang bukan ketua partai, yang masuk ke dalam politik juga gara-gara diajakin orang gitu kan. Ya seperti itulah. Makanya ketika beliau berkuasa sebagai presiden itu terlalu prematur. Beliau tidak memiliki koneksi politik yang baik, beliau juga tidak memiliki kekuatan di dunia militer, beliau juga tidak kenal sama banyak sekali pimpinan partai politik. Akhirnya apa? Akhirnya kebijakan-kebijakannya nunggu restu Ibu Megawati. Nanti kita diskusikan dengan kabinet, nanti kita bicarakan dulu dengan si ini dan si itu dan sebagainya. Nanti saya konsultasikan dengan Pak Luhut dan lain sebagainya. Jadi pas masa awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu beliau itu benar-benar tidak memiliki kuasa penuh atas apa yang dia lakukan. Karena apa? Ya karena masih lemah, masih ya beliau itu politisi baru pada waktu itu yang tiba-tiba menjadi presiden gitu kan. Itu kan. Makanya dikatain petugas partai berapa kali pun ya yang beliau lakukan hanya patuh saja, iya ya gimana lagi bla 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 gitu kan. Nah, kalau kita menghitung Pak Jokowi itu hanya di periode pertama saja, tentu saja beliau adalah salah satu presiden terlemah di Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan Pak Presiden itu adalah orang yang defisit kekuasaan. Tetapi di periode kedua, nah Pak Jokowi itu langsung menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Beliau sudah kenal sama kekuatan-kekuatan partai, kenal sama kekuatan-kekuatan politik, kenal sama kekuatan-kekuatan militer, bahkan intel dan sebagainya. Beliau tuh benar-benar jadi overpower. KPK dikuasai, kepolisian dikuasai, partai politik semuanya dikuasai, bahkan bisa mengancam ketua-ketua partai politik yang lain. Katanya begitu ya. Beliau juga bahkan bisa sampai keluar dari PDIP dalam situasi baik-baik saja. PDIP-nya yang kalah pamor pada waktu itu di awal-awal beliau keluar gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu benar-benar kuat pada waktu itu, bahkan bisa menggoyang dan mengatur partai politik ini itu supaya ketuanya ini saja dan lain sebagainya. Semuanya tergantung kekuasaan beliau. Jadi Pak Jokowi pada waktu itu sudah benar-benar melampaui kekuatan para politisi manapun pada waktu itu. Yang kemudian mulai gembosnya itu adalah setelah beliau lengser dan kemudian digantikan sama Pak Prabowo. Nah itu benar-benar kekuasaannya itu sedikit demi sedikit udah. Tapi kan sampai sejauh ini pun Pak Jokowi itu salah satu mantan presiden yang kuat gitu dalam pengaruhnya gitu. Nah jadi keputusan saya untuk meletakkan Pak Jokowi di sini itu adalah di satu sisi beliau sangat lemah, di sisi lain beliau sangat overpower di dua periode pemerintahan yang berbeda. Jadi ya apa boleh buat saya tempatkan beliau itu di tengah-tengah dalam daftar ini gitu. Nah kita lanjut ke posisi ketiga terkuat. Nah ketiga terkuat itu siapa? Ketiga terkuat, nah ini jujur ya, saya tuh sampai sekarang pun masih galau, sampai masih bingung ketiga terkuat itu siapa. Jadi saya antara nomor 2 dan nomor 3 itu masih galau. Nomor 3 tapi bagaimanapun pada akhirnya saya tempatkan Pak SBY adalah presiden terkuat ketiga di Indonesia. Kenapa? Ya karena sejak awal beliau itu adalah orang yang sangat kuat, orang yang sangat tangguh. Beliau adalah presiden pertama yang dipilih oleh rakyat langsung. Jadi dukungan rakyat pada beliau itu kuat luar biasa. Kemudian beliau juga adalah pimpinan partai politik. Ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan beliau itu sangat-sangat besar. Beliau juga adalah sangat dihargai, sangat dihormati di dunia militer. Dan memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kekuatan-kekuatan militer di Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang akademisi. Dan di luar itu beliau juga adalah orang yang sampai sejauh ini memiliki koneksi dan kekuatan di dunia internasional. Jadi untuk ukuran presiden dan kekuatan pengaruhnya, saya pikir beliau itu adalah salah satu yang paling ideal. Sekali lagi ya, kita nggak berbicara soal mafianya, kita nggak berbicara soal kejahatannya. Ini sepenuhnya terkait dengan kekuatan dalam mengontrol sebuah negara, gitu kan? Nah, makanya kalau misalkan kita lihat masa pemerintahan Pak SBY itu relatif aman dan bisa dibilang Indonesia krisis ekonomi berakhir itu di zaman Pak SBY. Semuanya berakhir dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak tajam itu di zaman Pak SBY. Bahwa orang Indonesia memiliki kendaraan 2 kali lipat daripada zaman sebelumnya, daripada tahun sebelumnya, itu adalah zaman Pak SBY. Jadi semuanya Indonesia itu stabil,
semuanya kuat, dan Indonesia itu mampu untuk bangkit kembali dari krisis yang terjadi di era sebelumnya. Begitu. Bahkan kalau ada teori-teori konspirasi yang justru malah menegaskan bahwa Pak SBY itu seorang yang benar-benar menguasai Indonesia. Misalkan dulu tuh kan ada cerita Pak Antasari Azhar dijebloskan ke penjara itu gara-gara konspirasi Pak SBY. Kemudian ada Nazarudin, seorang koruptor yang mengatakan bahwa beliau itu dijebak sama Pak SBY, mau diracun makanannya juga gitu kan. Kemudian ada Pak Anas Urbaningrum, itu juga konon katanya mengakunya atau ya dikabarkan itu adalah dijebloskan oleh Pak SBY. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau berbicara soal pengaruh, cerita-cerita konspirasi itu justru malah menegaskan bahwa Pak SBY itu adalah orang yang benar-benar mengontrol kekuasaan. Bahkan orang-orang yang tidak dia inginkan langsung digeser dengan sangat mudah, dijebloskan ke penjara atau ya yang semacam itu. Itu juga kan berarti menegaskan bahwa Pak SBY itu adalah presiden yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Begitu. Seandainya bukan karena satu hal, saya pikir Pak SBY itu adalah ada di posisi nomor 2, presiden terkuat di Indonesia. Gitu. Nah, lalu presiden terkuat di Indonesia nomor 2-nya siapa? Pak Harto atau Pak Karno? Saya memilih Pak Karno. Jadi, kalau misalkan Baraya menganggap bahwa Pak Karno itu adalah overpower, orang yang memerdekakan Indonesia dan sebagainya, semasa beliau menjabat itu sebenarnya nggak baik-baik amat Baraya, bahkan seharusnya dicantumkan ke posisi yang lebih bawah. Coba hitung baik-baik ya. Ada di antara Baraya yang mengira bahwa Pak Karno itu berkuasa di Indonesia lama sekali, 20 tahun, dari tahun 1945 sampai 1965. Betul kan? Banyak di antara Baraya yang akan menganggap seperti itu, tapi tidak, pada faktanya tidak seperti itu. Bahkan Bung Karno sendiri mengaku tidak seperti itu. Dari tahun 1945 sampai 1949, kekuasaan presiden itu berbagi dengan orang-orang yang direstui oleh asing. Di antaranya adalah Pak Amir Syarifuddin, sebelumnya Pak Sultan Syahrir, kemudian nanti Pak Muhammad Hatta, dan sebagainya. Jadi Pak Karno itu tidak diinginkan oleh dunia luar dan tidak diakui kedaulatan Indonesia kalau pemimpinnya masih Pak Karno gitu. Makanya Pak Karno ya sudahlah melepaskan jabatan eksekutifnya itu kepada para perdana menteri. Kemudian tahun 50 dikuasainya sama Pak Hatta. Jadi Indonesia punya partai politik, Indonesia bikin pemilu, kemudian Indonesia bikin ini itu dan sebagainya yang berhubungan dengan prinsip dan ciri negara demokrasi, itu Pak Karno sama sekali tidak dilibatkan dan sama sekali tidak melibatkan diri. Karena Pak Karno sebenarnya tidak menghendaki agar Indonesia itu menjadi negara demokrasi, apalagi demokrasi liberal. Jadi ketika Indonesia tahun 1950 sampai 59 itu menganut ekonomi liberal dan politik liberal, Pak Karno itu tidak terlibat, tidak diajakin, dan beliau memang tidak mau diajakin. Jadi kapan Pak Karno berkuasa sepenuhnya itu sejak dekret Presiden 5 Juli. Jadi dari tahun 57 terus kemudian 59 ada transisi. Nah, dari tahun 59 sampai 65 itu saja masa kekuasaan Pak Karno secara efektif. Dan memang di era itu benar-benar mengontrol semuanya. Tidak ada satupun partai politik yang bisa melawan beliau. Termasuk satu-satunya presiden yang bisa membubarkan DPR itu adalah Bung Karno. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Baik itu di hadapan dunia internasional maupun di dalam negeri. Kekuasaannya itu memang benar-benar valid. Oposisi-oposisi seperti diantaranya Mas Yumi, kemudian Murba gitu ya dan sebagainya itu digulingkan, dilengserkan dan tidak menjadi apa-apa gitu. Sebaliknya partai-partai politik yang sangat besar, yang sangat kuat itu harus mendompleng nama Bung Karno untuk bisa bertahan. Di antaranya PKI yang sibuk jilat sana sini terhadap Presiden Soekarno. Jadi dalam hal itu Soekarno itu sangat kuat, sangat efektif gitu kekuasaannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Karno itu seperti Xi Jinpingnya zaman sekarang. Jadi ketika berhadapan dengan arogansi Amerika Serikat ya dilawan gitu. Cuman dulu itu Pak Karno Indonesia itu tidak sekuat Cina sekarang gitu. Cuman maksudnya nyali berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat itu setara dengan Xi Jinping sekarang. Bahkan kalau misalkan Xi Jinping ada di posisi Bung Karno, di mana Indonesia sangat lemah pada waktu itu, Xi Jinping tuh nggak akan berani ngapa-ngapain terhadap Amerika Serikat gitu. Jadi Bung Karno tuh kuat dalam hal itu. Cuman ya sayangnya itu karena terlalu kuat, kemudian oposisi akhirnya bersatu, orang dalam dan orang luar negeri sama-sama bersatu untuk menggulingkan Bung Karno dalam sebuah tragedi yang benar-benar mengerikan. Jadi ya, tapi sekali lagi dengan kekuatan yang sebesar itu, Bung Karno itu hanya berkuasa efektif hanya sekitar 6 tahun saja atau 5 tahun saja.
gitu. Itu posisi presiden kedua terkuat di Indonesia. Dan yang pertama siapa? Ya, tidak lain tidak bukan kan, kita sudah tidak lagi memiliki opsi, Pak Harto. Pak Harto berkuasa secara efektif dan penuh, mengontrol dengan kekuatan penuh selama 32 tahun. Jadi kalau Baraya tadi menganggap bahwa SBY mengontrol penuh Indonesia selama 10 tahun, ya. Pak Karno selama 6 tahun, ya. Tapi dibandingkan dengan Pak Harto yang 32 tahun, ya tentu saja. Pak Harto itu menguasai militer, menguasai hukum, menguasai media, menguasai harta, menguasai diplomasi dengan asing, menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya dan sepenuhnya. Siapa yang berhadapan dengan beliau, ya siap-siap saja gitu. Bahkan beliau itu senyumnya aja ditakutin sama banyak orang. Yakin Baraya. Jadi Pak Harto senyum tuh, kan ada pernah ditanya sama anak SD, Pak, kenapa kalau presiden Indonesia cuma satu gitu? Itu kan disiarkan di TVRI kalau nggak salah gitu ya. Itu Pak Harto tuh menjawab dengan senyum, tapi itu suasananya yang Baraya nonton sekarang wawancara itu. Pak Harto ditanya sama anak kecil, kenapa presiden Indonesia cuma satu gitu? Pak Harto tuh jawabnya santun gitu. Tapi auranya tuh langsung bener-bener gelap gitu. Karena betapa sangarnya dan betapa menakutkan Pak Harto. Jadi Pak Harto itu kalau misalkan ada yang nggak suka sama beliau dan kemudian beliau mengatakan eksekusi, itu beneran dieksekusi gitu. Mau dengan cara apapun. Karena ini bener-bener pemegang otoritas sebagai presiden yang paling kuat gitu. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu padahal Indonesia sangat ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2-3 gitu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh jalan? Karena hanya ingin tahu saja. Nah, kalau di rumah juga begitu, kan tidak ada bapak 2-3, ya kan? Bapaknya kan yang satu toh. Nah, ya yang memimpin rumah tangga ini bapak hanya satu juga. Dan Indonesia tuh mau jadi apa, mau begini begitu dan sebagainya, itu harus tunduk patuh pada Pak Harto. Untung Pak Harto pada waktu itu memang pribadi yang sangat kuat, berintegritas dan memang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sekali lagi ya, kita berbicara di luar konteks korupsinya, di luar konteks pelanggaran hak asasinya, tapi untuk urusan kontrol terhadap satu negara, saya tidak bisa tidak menyebutkan Pak Harto sebagai presiden yang paling berkuasa di Indonesia dan paling kuat.